sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera, dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang basandi syara basandi kitabullah yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Pakaian merupakan suatu kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat di mana saja berada. Pakaian yang dikenakan pun harus sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar dan juga sebagai penutup tubuh khususnya perempuan. Pakaian juga merupakan sandang untuk kebutuhan sehari-hari. Tiap daerah atau tempat pastinya memiliki ciri khas dan pakaian khusus yang diturunkan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Pakaian khas dan khusus ini dijadikan simbol atau lambang dari daerah tersebut. Apalagi untuk seorang perempuan di daerah-daerah lain, tentunya juga memiliki baju khas masing-masing, di mana pakaian khas tersebut memiliki keunikan yang beragam dengan makna yang berbeda-beda. Salah satunya seperti di daerah Minangkabau yang memiliki baju khas atau baju adat, yaitu baju kurung. Bagi masyarakat Minangkabau yang memegang falsafah hidup adat basandi syara basandi kitabullah, pakaian harus menutup aurat. Awalnya, pakaian perempuan Minangkabau terlihat seperti pakaian adat Jawa dan Bali yang dikenal dengan kemben. Kemudian, pakaian perempuan Minangkabau mengalami perubahan sejak masa Padri pada tahun 1803 atau yang biasa dikenal dengan pembaruan Islam I. Hal ini terjadi akibat akulturasi dengan bangsa India Timur Tengah, Cina, dan Melayu. Bentuk pakaian pada masa itu berbentuk jubah, kerudung, dan cadar. Ketika memasuki fase kedua yang dikenal sebagai masa pembaharuan Islam awal abad ke-20 yang ditandai dengan kepulangan tokoh Islam, yakni Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Ibrahim Musa. Tokoh-tokoh ini kemudian mengembangkan paham pembaharuan yang berbeda dengan Wahabi abad ke-19. Pada masa abad ke-20, pakaian Islam Wahabi berubah menjadi pakaian baju kurung dengan penutup kepala. Pakaian pada saat kedatangan Islam pertama dipengaruhi oleh pakaian dari Cina yang biasanya dibuat pendek, kini diperpanjang sampai ke bawah panggul.
perempuan Minang di Minangkabau, Sumatera Barat. Kekhasan tersebut terlihat dari bentuk bajunya yang longgar atau lapang dan panjangnya yang sampai ke lutut. Sesuai dengan namanya, baju kurung basibah memiliki sibah, kiki pada ketiak, lengannya panjang sampai ke pergelangan tangan, leher tanpa kerak, dan bagian depan sedikit berbelah sebatas dada. Dalam kisah dikatakan bahwa orang Saisu padusi Minangkabau memakai kerudung dua baju kurung dengan modelnya model basibah itu. Nah, apa makna baju basibah? Baju basibah itu kan di samping sebelah kanan dan kiri itu ada tambahan dua buah potongan kain, sehingga baju itu menjadi lebih lebar. Pas di bagian ketiaknya ada segi empat yang disebut dengan kikiak. Baju kurung basibah tidak pakai kopnat, jadi dia pakai lurus, dua lurus itu. Kalau kita lihat itu mirip ya dengan gamis-gamisnya orang Arab ya. Nah, apa maknanya kalau di basibah, baju basibah itu adalah bahwa dua garis vertikal itu, yang ke bawah itu artinya adalah mempertahankan sistem matrilineal garis keturunan ibu, sedangkan kiki yang segi empat, di sininya tuh segi empat menyambungkan antara lengan dengan sibah yang dua tadi itu maknanya adalah mempunyai makna adat nanampe basandi gitu. Adek basandi sarak, sarak basandi ketabulah. Dikapi siang jo malam. Jadi artinya gadis Minangkabau itu siang malamnya itu mengapit adat basandi sarak, sarak basandi. Makna pada bagian baju kurung basibah adalah sebagai berikut. Bagian sibah. Secara fisik, sibah menyambung dua kubu dan belakang. Bentuk ini menggambarkan kemampuan perempuan Minangkabau dalam menyambung dua kubu yang bertolak belakang. Artinya, perempuan Minangkabau harus mampu menjadi mediator, penengah, fasilitator, penyambung lidah dua kaum yang bertolak belakang. Bagian kiki. Bagian ini juga disebut dengan daun gigi yang merupakan pelindung ketiak agar tidak terlihat. Kiki mencerminkan bagaimana seorang perempuan Minangkabau memiliki rasa untuk menutupi malu. Baju berbentuk kurung. Baju longgar yang berbentuk kurung yaitu kain pandidiang miang, ameh pandidiang malu. Artinya, pakaian bagi orang Minang adalah pelindung tubuh sehingga perempuan Minangkabau memiliki rasa malu dengan memakai pakaian yang bersifat mengurung yang tidak menampakkan lekuk tubuh.
masyarakat Minangkabau. Modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan membentuk masyarakat untuk terlihat lebih elit dan mewah. Peluncuran produk baru dengan desain menarik dan menggiurkan berakibat pada masyarakat yang menggunakan produk budaya turun-temurun, seperti baju kurung basibah yang mulai terlupakan. Baju kurung basibah sebagai identitas dari budaya Minangkabau lahir dari dorongan spiritual masyarakat yang ditampilkan dalam upacara-upacara adat mempunyai fungsi yang begitu penting. Banyak perempuan Minang yang tidak lagi mengenal baju kurung basibah. Hal itu dikarenakan pesatnya perkembangan globalisasi yang terjadi di Indonesia. Daya tarik model pakaian yang mudah didapatkan karena kemajuan teknologi menyebabkan mereka lebih bangga menggunakan model pakaian di luar daerahnya. Bahkan, meskipun sudah tahu jika model pakaian tersebut memperlihatkan aurat, anak-anak muda tetap mengenakannya. Kenyataan ini tidak bisa diacuhkan. Hal itu akan membahayakan bagi kehidupan masyarakat Minangkabau. Terutama perempuan Minangkabau adalah berpatut rumah beribadah. Berpatut merupakan tiang tengah dari sebuah bangunan, fondasi dari tiang-tiang yang lainnya. Jika tiang itu rusak, tergerus oleh kuatnya arus modernisasi zaman, maka hancurlah masyarakat Minangkabau dengan segala adat yang dimilikinya. Padahal, nilai-nilai adat, nilai agama, dan norma mencerminkan dari kurung basibah tersebut. Sekarang ini, baju kurung basibah sudah kurang bermakna karena dianggap sebagai pakaian kuno yang dipakai oleh nenek moyang. Hal itu menyebabkan anak-anak Minang tidak memahami makna dari pakaian tersebut. Baju kurung basibah saat ini hanya dipakai oleh para bunda pandor. Meskipun begitu, mereka tetap tidak memahami makna bagian-bagian dari baju tersebut. Oleh karena itu, saat ini baju kurung basibah hanya tinggal nama. Namun saat ini sudah mulai ditemukan penggunaan baju kurung basibah dalam